Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah materi lanjutan dari materi sebelumnya untuk kelas 12. Materi kita pada pagi hari ini adalah sebuah materi yang mungkin masih asing bagi beberapa siswa. Materi kita hari ini adalah teks editorial. Apa itu teks editorial, kemudian seperti apa strukturnya, ciri-cirinya, isinya, dan lain-lain akan kita bahas dalam video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, mari kita pelajari bersama terlebih dahulu apa saja kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Selanjutnya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi teks editorial. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama 3.3 yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kemudian yang kedua 4.3 merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun secara tulis. Selanjutnya, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu teks editorial itu seperti apa. Apa pengertian dari teks editorial? Kita akan menengok ke KBBI terlebih dahulu. Selanjutnya, ini adalah pengertian dari teks editorial. Menurut KBBI, editorial itu sendiri adalah sebuah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut. Majalah bisa juga mengenai beberapa pokok masalah. Editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Selanjutnya, berikutnya kita akan membahas masih dalam pengertian. Menurut beberapa ahli, pengertian dari tajuk rencana itu bermacam-macam ya. Kali ini kita akan membahas atau kali ini Bu Imel akan menjelaskan kepada kalian pengertian editorial menurut Kosasih. Kosasih mengungkapkan bahwa teks editorial itu merupakan kolom khusus dalam surat kabar yang berisi tanggapan redaksi, baik itu sekadar pendapat, kritik, pujian, hingga sindiran terhadap suatu peristiwa faktual yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi, selain faktual, ini juga aktual. Faktual berdasarkan fakta dan juga aktual. Aktual itu berarti sedang hangat, sedang diperbincangkan oleh masyarakat itu sendiri. Coba kita akan simpulkan bersama teks editorial itu seperti apa. Selanjutnya, teks editorial itu adalah teks yang berisi sikap, pandangan, pendapat dari suatu media massa terkait dengan isu yang aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Ketika kalian membaca sebuah surat kabar, kemudian kalian menemukan sebuah bagian yang bernama editorial, kalian akan menemukan ciri-ciri ini. Tetapi perlu kalian cermati bahwa opini editorial itu berbeda dengan berita. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas. Selanjutnya, ini adalah inti-inti yang ada dalam teks opini editorial. Ada 4 hal yang menjadi perhatian kita bersama, yakni berupa peristiwa, isu, masalah, ataupun topik yang tadi diperbincangkan. Kemudian aktual ini berarti hangat, sedang menjadi sorotan publik. Kemudian fenomenal ini bersifat luar biasa. Mengapa sampai disorot oleh publik? Berarti hal ini merupakan hal yang fenomenal. Dan yang terakhir, bisa jadi hal atau isu ini merupakan sebuah peristiwa yang kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pengertian, kita akan mengulik tentang isi dari teks editorial. Editorial ini berisi 2 hal. Yang pertama adalah fakta, peristiwa aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Hal kedua yang ada dalam teks editorial adalah opini atau pendapat redaksi terhadap permasalahan itu. Yang harus kalian perhatikan, sekali lagi, teks editorial ini berbeda dengan teks berita. Selanjutnya, teks berita itu biasanya berisi tentang fakta-fakta yang diungkapkan. Namun, teks editorial ini ada selipan opini.
Teks editorial memang didominasi oleh pendapat berupa sudut pandang penulis ataupun redaksi ya terhadap isu atau permasalahan itu. Namun juga harus disampaikan fakta-faktanya yang ada di lapangan. Tidak boleh asal berkomentar atau beropini, harus berdasarkan fakta yang ada. Berbeda dengan teks berita. Jika berita itu lebih banyak berupa fakta dan bebas dari opini penulisnya. Jadi kalau berita itu harus faktual, tidak boleh mengada-ada. Opini yang ditulis ini mewakili redaksi, biasanya itu pimpinan redaksi ya, atau sikap resmi suatu media itu sendiri terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat. Misalnya ada sebuah isu, redaksi atau sebuah media massa ini sikapnya seperti apa? Apakah sikapnya ini pro atau kontra? Itu diungkapkan dalam sebuah teks editorial. Simpulannya adalah selanjutnya, penulisan teks editorial atau tajuk rencana ini dimaksudkan untuk membujuk atau menggiring opini publik. Hati-hati, karena ini membujuk dan menggiring opini publik, maka rekomendasi ataupun opini yang ditulis oleh seorang penulis, dalam hal ini redaksi suatu media, harus berdasarkan fakta, tidak boleh bersifat provokatif. Selanjutnya, karena tadi sebuah teks editorial itu berfungsi sebagai salah satu tujuannya adalah membujuk atau menggiring opini publik, kita akan ke selanjutnya. Ini adalah fungsi dari teks editorial. Ada beberapa fungsi dari teks editorial. Ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama, sebuah teks editorial itu berfungsi menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Isunya apa? Peristiwanya apa? Dijelaskan dengan detail. Mengisi latar belakang dari isu itu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang berdasarkan sudut pandang redaksi. Yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang kelima, seperti yang tadi sudah Bu Imel jelaskan, mengajak pembaca untuk berpikir tentang masalah, isu atau topik ini yang sedang hangat terjadi di lingkungan atau di kehidupan sekitar masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pengertian dan fungsi, kita akan ke bagian berikutnya, yakni struktur. Tahukah kalian bahwa teks opini editorial ini mirip dengan sebuah teks yang pernah dipelajari ketika kalian duduk di bangku SMA kelas 10? Ada yang tahu apa? Itu adalah teks eksposisi. Maka dari itu, karena teks editorial ini berupa pendapat ya, jadi teks ini mirip dengan teks eksposisi. Dengan demikian, strukturnya pun tidak jauh berbeda, bahkan sama ya. Berikut ini adalah struktur dari teks editorial yang diungkapkan oleh tim Kemdikbud. Strukturnya sama persis dengan teks eksposisi, yakni tesis atau pengenalan isu, argumen yakni pendapat dan opininya penulis, dalam hal ini redaksi ya, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Itu menurut Kemdikbud. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa strukturnya agak sedikit berbeda. Berikutnya, ini adalah struktur menurut Kosasih yang diungkapkan dalam bukunya. Hanya sedikit perbedaannya, meskipun intinya pada dasarnya itu sama. Strukturnya terdiri atas pengenalan isu. Pengenalan isu ini seperti tadi bagian tesis, hanya istilahnya saja yang beda. Di bagian ini dijelaskan isunya atau permasalahannya itu apa. Bagian yang kedua adalah penyampaian argumen, sama ya, pernyataan pendapat. Bagian yang ketiga ini adalah kesimpulan, saran ataupun rekomendasi. Mirip dengan penegasan ulang karena fungsinya juga sama. Jadi mari kita simpulkan saja supaya kalian tidak bingung, lantas struktur yang akan dipakai itu yang mana? Kita simpulkan bersama ya. Selanjutnya ini adalah simpulan dari struktur teks editorial itu sendiri.
Struktur dari teks editorial yang pertama adalah pengenalan isu. Bagian ini merupakan pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian ini disajikan sebuah peristiwa atau persoalan yang tadi bersifat aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Bagian berikutnya adalah bagian penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan dalam bagian sebelumnya. Jadi di bagian ini redaksi mulai menuliskan sudut pandang mereka. Ada di pihak mana? Seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian penegasan. Bagian ini merupakan simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Di bagian ini juga terselip, biasanya akan terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Itu adalah struktur dari teks editorial. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa teks editorial ini isinya berupa opini, mengangkat masalah yang bersifat aktual, namun jangan dilupakan opini yang kita tulis harus berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tidak boleh asal beropini. Teks editorial ini berbeda dengan teks berita. Jika teks editorial ini condong ke bagian opini dari sudut pandang redaksi, berita itu berisi fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan mengesampingkan, ya, dikesampingkan opini penulisnya atau redaksinya ini dikesampingkan. Pada bagian video pembelajaran kali ini kita baru membahas tentang pengertian dari teks editorial terlebih dahulu. Besok dalam video pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke bagian contoh dan juga kaidah kebahasaannya. Bagaimana? Sudah paham apa itu teks editorial? Sudah bisa membedakan teks editorial dan juga teks berita ya? Setelah ini silakan coba kalian cari saja di surat kabar. Sebetulnya bagian mana sih yang masuk opini editorial? Teks editorial ini yang mana sih? Jangan lupa jika kalian bingung, ingat kembali nama lain dari teks editorial ini adalah teks tajuk rencana. Sudah jelas ya semuanya? Jika sudah jelas, Bu Imel akhiri ya video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu dalam video pembelajaran berikutnya untuk membahas kaidah kebahasaan. Muaranya nanti kita terlebih kalian akan belajar untuk menulis sebuah teks editorial. Cukup ya video pembelajaran Bu Imel pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia ya. Kuasai bahasa asing dan juga pelihara bahasa daerah. Cukup dari Bu Imel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.